Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembahasan PHB Biologi nomor 6 sampai dengan nomor 10. Sebelumnya perkenalkan, saya Rani Sofiani, absen 32. Nama saya Nadia Karesta, nomor absen 24. Nama saya Nuraliza, absen 25. Sebelumnya terdapat pembagian pembahasan, yaitu nomor 6 dan 7 dibahas oleh Nadia, nomor 8 sampai nomor 9 akan dibahas oleh saya sendiri, dan nomor 10 akan dibahas oleh Nurhaliza. Pada Nadia, dipersilahkan. Oke, terima kasih Rani. Pembahasan yang pertama adalah nomor 6. Diketahui di sini jika M besar sama dengan merah, M kecil sama dengan putih, B besar sama dengan bulat, B kecil sama dengan kisut. Jika merah dan bulat dominan terhadap sesamanya, maka fenotip tanaman M besar, M kecil, B besar, B kecil itu adalah. Jadi di sini kita tahu ya bahwa M besar itu dominan dan B besar itu dominan. Jadi maksud dengan gen dominan itu apa sih? Jadi gen dominan adalah suatu gen yang menutupi ekspresi gen lainnya sehingga sifat yang dibawanya terekspresikan pada keturunannya. Gen dominan biasanya dilambangkan menggunakan huruf besar. Maka diperoleh fenotip yang akan didapat pada genotip tanaman M besar M kecil, B besar B kecil adalah merah bulat karena merah dan bulat dominan terhadap sesamanya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan nomor 7. Diketahui suatu individu memiliki genotip K besar K kecil, L besar L besar, M besar M kecil. Jumlah gamet yang akan terbentuk saat persilangan dari genotip tersebut adalah pada genotip K besar K kecil, L besar L besar, M besar M kecil terdapat dua pasang alel heterozigot yaitu K besar K kecil dan M besar M kecil. Dan satu pasang alel homozigot yaitu L besar L besar. Maka kita dapat menggunakan rumus 2N. Maka didapat hasilnya 2 pangkat 2 ini didapat dari alel heterozigot yaitu dua macam gamet yaitu K besar K kecil dan M besar M kecil. Lalu dikali 1 karena alel dari homozigot ini hanya L besar. Jadi dia hanya memiliki satu jenis gamet saja. Maka diperoleh hasil yaitu 4. Kita juga bisa menggunakan cara cross check yaitu dengan mengecek gametnya, genotipnya, yaitu ini genotipnya kita tulis dulu, lalu kita samakan K besar dengan L besar, K besar, L besar, dan M besar. Maka diperoleh hasil genotip yang gamet yang terbentuk K besar, L besar, M besar. Lalu gamet yang kedua, K besar, L besar, K besar, L besar, M kecil. Maka gamet yang terbentuk adalah K besar, L besar, M kecil. Gamet yang ketiga, K kecil, L besar. K kecil, L besar, M besar. Maka gamet yang terbentuk adalah K kecil, L besar, M besar. Lalu gamet yang terakhir yaitu K kecil, L besar, K kecil, L besar, dan M kecil. Maka gamet yang akan terbentuk adalah K kecil, L besar, dan M kecil. Jadi sudah sama ya di sini genotipnya menggunakan rumus dan juga cross check seperti ini. Nah, berikutnya kita masuk ke pembahasan nomor 8. Mangga jenis berbuah besar memiliki genotip M besar, B besar, B kecil. Kemungkinan gamet yang akan terbentuk untuk genotip tersebut adalah, jadi rumus gamet yaitu 2 pangkat N, dengan N adalah beda genotip. Di soal kan M besar, B besar, B kecil. Dan di sini hanya memiliki pasang alel heterozigot yaitu B besar, B kecil.
Maka 2 dipangkatkan 1 sama dengan 2 gamet yang akan terbentuk. Nah, gamet ini akan bisa kita cari menggunakan cara diagram anak garpu. Di sini M besar karena dia pasang alel yang homozigot, sehingga kita hanya tulis M besarnya satu kali saja. Sedangkan yang B besar, B kecil ini sepasang alel yang heterozigot. Sehingga kita tulis B besar dengan B kecil. Maka M besar dikali dengan B besar menghasilkan M besar B besar. Dan M besar dikali dengan B kecil menghasilkan M besar B kecil. Maka gamet yang akan terbentuk yaitu M besar B besar dan M besar B kecil. Atau kita juga bisa menggunakan cara kali silang. Dengan syarat genotip yang homozigot hanya melakukan satu kali silang. Di sini M besar, B besar, B kecil. Jadi yang hanya melakukan satu kali silang yaitu M besar karena dia genotipnya homozigot. Sehingga M besar disilangkan dengan B besar menghasilkan M besar B besar dan M besar disilangkan dengan B kecil menghasilkan M besar B kecil. Sehingga jawaban untuk nomor 8 yaitu C. Selanjutnya kita masuk pembahasan nomor 9. Bunga pukul 4, mirabilis jalapa merah disilangkan dengan bunga warna putih, menghasilkan keturunan semua berwarna putih. Keadaan demikian kita sebut, maka pembahasannya begini. Bunga pukul 4, jika merah disilangkan putih, dan F1 semua berwarna putih, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa kasus di atas itu kasus dominasi penuh, atau sifat gen yang kuat akan menutupi sifat gen yang lemah. Dan filial satu atau keturunan satunya yang akan dihasilkan seluruhnya gen kuat. Sebelumnya kita harus tahu istilah penting dalam persilangan. Gen dominan yaitu gen yang menang. Gen resesif, gen yang kalah. Gen intermediat atau dominan tak penuh itu gen yang tidak menang, tidak kalah. Misalnya kasusnya tuh pada bunga warna merah disilangkan dengan putih. Maka akan menghasilkan filial 1 100% pink. Dan di kasus bunga pukul 4 itu sehingga warna merah M kecil bisa kita tulis genotipnya seperti itu, dan putih M besar. Maka gamet yang akan terbentuk M kecil dan M besar. Sehingga filial satunya dihasilkan M besar disilangkan dengan M kecil, menghasilkan M besar M kecil, yaitu 100% putih. Karena ini dominasi penuh, dan sifat gen yang kuat akan menutupi sifat gen yang lemah, maka M besar kan di situ putih, sehingga M besar M kecil itu menghasilkan 100% putih. Hal ini dikarenakan putih dominan terhadap merah. Maka jawaban nomor 9 yaitu C. Selanjutnya pembahasan nomor 10. Nah, di soal ini tanaman kacang kapri berbunga merah galur murni disilangkan dengan tanaman sejenis berbunga putih galur murni, menghasilkan keturunan yang semuanya berwarna merah. Warna bunga yang putih tidak muncul pada keturunannya disebabkan oleh, nah pembahasannya itu jika bunga merah disilangkan dengan bunga putih dan F1-nya menghasilkan keturunan yang semuanya berwarna merah. Sehingga parentalnya itu M besar atau warna merah disilangkan dengan M kecil atau berwarna putih. Nah, gametnya itu M besar disilangkan dengan M kecil. Nah, menghasilkan filial 1 yaitu M besar, M kecil atau merah. Karena keturunan yang semuanya warna merah berarti ada yang dominan. Nah, yang dominan itu berada pada warna merah, sedangkan yang resesif itu berada pada warna putih. Jadi, warna bunga yang putih tidak muncul pada keturunannya disebabkan oleh adanya warna putih yang bersifat resesif. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.